Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Syifa Mauludina dengan NPM 140610240037. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang permutasi tanpa pengulangan. Permutasi tanpa pengulangan adalah salah satu konsep penting dalam pengantar teori peluang, terutama saat kita ingin menghitung banyaknya cara menyusun objek dalam urutan tertentu tanpa ada yang diulang. Mari kita bahas apa itu permutasi. Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Permutasi juga merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian. Ciri utama permutasi adalah urutan. Urutan itu sangat penting dalam permutasi, yang artinya menyusun huruf A, B, C berbeda dengan menyusun huruf C, B, A. Begitupun susunan-susunan huruf yang lainnya. Kenapa urutan itu sangat penting? Dalam banyak masalah nyata, urutan menentukan hasil. Misalnya, urutan pemenang lomba juara 1, 2, 3 berbeda walaupun orangnya sama. Contoh selanjutnya adalah penempatan orang di kursi bioskop. Urutannya itu akan berbeda antara kursi 1, 2, 3, dan selanjutnya itu akan berbeda. Yang artinya, dalam permutasi, kita mengatur objek dalam urutan tertentu, dan jika kita mengubah urutan, maka hasilnya akan berbeda. Untuk selanjutnya ada penjelasan detail permutasi, prinsip pemilihan objek dalam permutasi. Misalkan jumlah objek adalah N, maka urutan pertama dipilih dari N objek, urutan kedua dipilih dari N-1 objek, urutan ketiga dipilih dari N-2 objek, begitupun seterusnya, sehingga urutan terakhir dipilih dari 2 objek yang tersisa. Menurut kaidah perkalian, maka jumlah permutasi dari N objek adalah N dikali N-1 dikali N-2 dikali seterusnya dikali 2 dikali 1, sehingga menghasilkan N faktorial. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dalam permutasi urutan itu sangatlah penting. Misalnya, jika kita memilih orang untuk jabatan ketua dan sekretaris, maka ketua A dan sekretaris B berbeda dengan ketua B dan sekretaris A. Maka, oleh karena itu, permutasi memperhitungkan setiap perubahan urutan sebagai susunan yang unik. Permutasi itu terbagi menjadi 2, ada permutasi dengan pengulangan dan permutasi tanpa pengulangan. Tetapi pada kali ini saya akan menjelaskan permutasi tanpa pengulangan. Dalam permutasi tanpa pengulangan, setiap objek hanya boleh dipakai 1 kali, dan tidak ada objek yang bisa diulang. Dan semakin sedikit pilihan setiap kali memilih. Sebagai contohnya dalam permutasi tanpa pengulangan, misalkan kita akan menyusun huruf A, B, C, dan D. Untuk pilihan pertama, kita dapat menyusun 4 huruf. Yang untuk pilihan kedua, 3 huruf, pilihan ketiga, 2 huruf. Maka, semakin sedikit pilihan setiap kali kita memilih untuk menyusun huruf-huruf tersebut. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang rumus permutasi tanpa pengulangan. Jika memilih R objek dari N objek tanpa pengulangan, rumus permutasinya adalah peluang NR sama dengan N min R faktorial per N faktorial. Dengan N faktorial adalah faktorial dari N, dan N min R faktorial adalah faktorial dari N min R. Agar kita dapat memahami lebih dalam, mari simak contoh berikut. Berapa banyak cara duduk yang dapat terjadi jika 8 orang disediakan 4 kursi, sedangkan salah seorang daripadanya selalu duduk di kursi paling kiri? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Dalam soal diketahui, ada 8 orang, tetapi 1 orang selalu duduk di kursi paling kiri, yang artinya dia sudah dipaku di posisi itu, kita tidak akan mengatur ulang posisinya, dia akan selalu tetap. Kursi yang tersedia yaitu 4, tetapi 1 kursi, yaitu kursi yang paling kiri, sudah ditempati oleh orang tetap. Jadi tinggal 3 kursi lagi yang perlu diisi. Sisa orang yang bisa mengisi kursi, yaitu karena 1 orang sudah dipakai, maka sisa orang yang bebas dipilih yaitu 7 orang. Dari 7 orang ini akan dipilih dan diatur 3 orang ke 3 kursi. Dan ingat, dalam permutasi urutan tempat itu sangat penting. Lalu langsung kita
masukkan ke dalam rumusnya peluang 7,3 sama dengan 7 faktorial per 7 min 3 faktorial, yang mana yaitu sama saja dengan 7 dikali 6 dikali 5. Hasilnya adalah 210. Kesimpulannya, ada 210 cara untuk mendudukkan 8 orang di 4 kursi dengan syarat 1 orang selalu duduk di kursi paling kiri. Dapat kita simpulkan bahwa permutasi tanpa pengulangan adalah dasar yang penting dalam menghitung kemungkinan susunan yang urutannya diperhatikan. Dengan memahami rumus dan prinsipnya, kita bisa lebih mudah menyelesaikan berbagai soal-soal peluang. Dapat kita simpulkan bahwa permutasi tanpa pengulangan adalah dasar yang penting dalam menghitung kemungkinan susunan yang urutannya diperhatikan. Dengan memahami rumus dan prinsipnya, kita bisa lebih mudah. Sekian dari saya, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Mauludina dengan NPM 1406102400037. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang permutasi tanpa pengulangan. Permutasi tanpa pengulangan adalah salah satu konsep penting dalam pengantar teori peluang, terutama saat kita ingin menghitung banyaknya cara menyusun objek dalam urutan tertentu tanpa ada yang diulang. Mari kita bahas apa itu permutasi. Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Permutasi juga merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian. Ciri utama permutasi adalah urutan. Urutan itu sangat penting dalam permutasi, yang artinya menyusun huruf A, B, C berbeda dengan menyusun huruf C, B, A. Begitupun susunan-susunan huruf yang lainnya. Kenapa urutan itu sangat penting? Dalam banyak masalah nyata, urutan menentukan hasil. Misalnya, urutan pemenang lomba, juara 1, 2, 3, berbeda walaupun orangnya sama. Contoh selanjutnya adalah penempatan orang di kursi bioskop. Urutannya itu akan berbeda antara kursi 1, 2, 3, dan selanjutnya itu akan berbeda. Yang artinya, dalam permutasi, kita mengatur objek dalam urutan tertentu, dan jika kita mengubah urutan, maka hasilnya akan berbeda. Untuk selanjutnya ada penjelasan detail permutasi. Prinsip pemilihan objek dalam permutasi. Misalkan jumlah objek adalah n, maka urutan pertama dipilih dari n objek, urutan kedua dipilih dari n min 1 objek, urutan ketiga dipilih dari n min 2 objek, begitupun seterusnya, sehingga urutan terakhir dipilih dari 2 objek yang tersisa. Menurut kaidah perkalian, maka jumlah permutasi dari n objek adalah n dikali n min 1 dikali n min 2 dikali seterusnya dikali 2 dikali 1, sehingga menghasilkan n faktorial. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dalam permutasi urutan itu sangatlah penting. Misalnya, jika kita memilih orang untuk jabatan ketua dan sekretaris, maka ketua A dan sekretaris B berbeda dengan ketua B dan sekretaris A. Maka, oleh karena itu, permutasi memperhitungkan setiap perubahan urutan sebagai susunan yang unik. Permutasi itu terbagi menjadi dua, ada permutasi dengan pengulangan dan permutasi tanpa pengulangan. Tetapi pada kali ini saya akan menjelaskan permutasi tanpa pengulangan. Dalam permutasi tanpa pengulangan, setiap objek hanya boleh dipakai satu kali, dan tidak ada objek yang bisa diulang. Dan semakin sedikit pilihan setiap kali memilih. Sebagai contohnya dalam permutasi tanpa pengulangan, misalkan kita akan menyusun huruf A, B, C, dan D. Untuk pilihan pertama, kita akan menyusun 4 huruf. Dan untuk pilihan kedua, 3 huruf, pilihan ketiga 2 huruf. Maka, semakin sedikit pilihan setiap kali kita memilih untuk menyusun huruf-huruf tersebut. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang rumus permutasi tanpa pengulangan. Jika memilih R objek dari N objek tanpa pengulangan, rumus permutasinya adalah peluang R sama dengan N min R faktorial per N faktorial. Dengan N faktorial adalah faktorial dari N, dan N min R faktorial adalah faktorial dari N min R. Agar kita dapat memahami lebih dalam, mari simak contoh berikut. Berapa banyak cara duduk yang dapat terjadi jika 8 orang disediakan 4 kursi, sedangkan salah seorang daripadanya selalu duduk di kursi paling kiri? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Dalam soal diketahui, ada 8 orang, tapi 1 orang selalu duduk di kursi paling kiri. Yang artinya dia sudah dipaku di posisi itu, kita tidak akan mengatur ulang posisinya, dia akan selalu tetap. Kursi yang tersedia yaitu 4, tetapi 1 kursi, yaitu kursi yang paling kiri, sudah ditempati oleh orang tetap. Jadi tinggal 3 kursi lagi yang perlu diisi. Sisa orang yang bisa mengisi kursi, yaitu karena 1 orang sudah dipakai, maka sisa orang yang bebas dipilih yaitu 7 orang. Dari 7 orang ini akan dipilih dan diatur 3 orang ke 3 kursi. Dan ingat, dalam permutasi urutan tempat itu sangat penting.
Lalu langsung kita masukkan ke dalam rumusnya, ruang 7,3 dengan 7 faktorial per 7 min 3 faktorial, yang mana yaitu sama saja dengan 7 dikali 6 dikali 5. Hasilnya adalah 210. Kesimpulannya, ada 210 cara untuk mendudukkan 8 orang di 4 kursi dengan syarat satu orang selalu duduk di kursi paling kiri. Dapat kita simpulkan bahwa permutasi tanpa pengulangan adalah dasar yang penting dalam menghitung kemungkinan susunan yang urutannya diperhatikan. Dengan memahami rumus dari prinsipnya, kita bisa lebih mudah menyelesaikan berbagai soal-soal peluang. Dapat kita simpulkan bahwa permutasi tanpa pengulangan adalah dasar yang penting dalam menghitung kemungkinan susunan yang urutannya diperhatikan. Dengan memahami rumus dari prinsipnya, kita bisa lebih mudah. Sekian dari saya, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Syifa Mauludina dengan NPM 14001024003. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang permutasi tanpa pengulangan. Permutasi tanpa pengulangan adalah salah satu konsep penting dalam pengantar teori peluang, terutama saat kita ingin menghitung banyaknya cara menyusun objek dalam urutan tertentu tanpa ada yang diulang. Mari kita bahas apa itu permutasi. Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Permutasi juga merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian. Ciri utama permutasi adalah urutan. Urutan itu sangat penting dalam permutasi, yang artinya menyusun huruf A, B, C berbeda dengan menyusun huruf C, B, A. Begitupun susunan-susunan huruf yang lainnya. Kenapa urutan itu sangat penting? Dalam banyak masalah nyata, urutan menentukan hasil. Misalnya, urutan pemenang lomba, juara 1, 2, 3, berbeda walaupun orangnya sama. Contoh selanjutnya adalah penempatan orang di kursi bioskop. Urutannya itu akan berbeda antara kursi 1, 2, 3, dan selanjutnya itu akan berbeda. Yang artinya, dalam permutasi, kita mengatur objek dalam urutan tertentu, dan jika kita mengubah urutan, maka hasilnya akan berbeda. Untuk selanjutnya ada penjelasan detail permutasi, prinsip pemilihan objek dalam permutasi. Misalkan jumlah objek adalah n, maka urutan pertama dipilih dari n objek, urutan kedua dipilih dari n-1 objek, urutan ketiga dipilih dari n-2 objek, begitupun seterusnya, sehingga urutan terakhir dipilih dari 2 objek yang tersisa. Menurut kaidah perkalian, maka jumlah permutasi dari n objek adalah n dikali n-1 dikali n-2 dikali seterusnya dikali 2 dikali 1, sehingga menghasilkan n faktorial. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dalam permutasi urutan itu sangatlah penting. Misalnya, jika kita memilih orang untuk jabatan ketua dan sekretaris, maka ketua A dan sekretaris B berbeda dengan ketua B dan sekretaris A. Maka, oleh karena itu, permutasi memperhitungkan setiap perubahan urutan sebagai susunan yang penting. Permutasi itu terbagi menjadi dua, ada permutasi dengan pengulangan dan permutasi tanpa pengulangan. Tetapi pada kali ini saya akan menjelaskan permutasi tanpa pengulangan. Dalam permutasi tanpa pengulangan, setiap objek hanya boleh dipakai satu kali, dan tidak ada objek yang bisa diulang. Dan semakin sedikit pilihan setiap kali memilih. Sebagai contohnya dalam permutasi tanpa pengulangan, misalkan kita akan menyusun huruf A, B, C, dan D. Untuk pilihan pertama, kita akan menyusun 4 huruf. Dan untuk pilihan kedua, 3 huruf, pilihan ketiga 2 huruf. Maka, semakin sedikit pilihan setiap kali kita memilih untuk menyusun huruf-huruf tersebut. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang rumus permutasi tanpa pengulangan. Jika memilih R objek dari N objek tanpa pengulangan, rumus permutasinya adalah peluang R sama dengan N min R faktorial per N faktorial. Dengan N faktorial adalah faktorial dari N, dan N min R faktorial adalah faktorial dari N min R. Agar kita dapat memahami lebih dalam, mari simak contoh berikut. Berapa banyak cara duduk yang dapat terjadi jika 8 orang disediakan 4 kursi, sedangkan salah seorang daripadanya selalu duduk di kursi paling kiri? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Dalam soal diketahui, ada 8 orang, tapi satu orang selalu duduk di kursi paling kiri. Yang artinya dia sudah dipaku di posisi itu, kita tidak akan mengatur ulang posisinya, dia akan selalu tetap. Kursi yang tersedia yaitu 4, tetapi satu kursi yaitu kursi yang paling kiri sudah ditempati oleh orang tetap, jadi tinggal 3 kursi lagi yang perlu diisi. Sisa orang yang bisa mengisi kursi, yaitu karena satu orang sudah dipakai, maka sisa orang yang bebas dipilih yaitu 7 orang. Dari 7 orang ini akan dipilih dan diatur 3 orang ke 3 kursi. Dan ingat, dalam permutasi urutan tempat itu sangat penting. Lalu langsung kita masukkan ke dalam rumusnya, ruang 7,3 dengan 7 faktorial per 7 min 3 faktorial, yang mana yaitu sama saja dengan 7 dikali 6 dikali 5. Hasilnya adalah 210. Kesimpulannya, ada 210 cara untuk mendudukkan 8 orang di 4 kursi dengan syarat satu orang selalu duduk di kursi paling kiri.
Dapat kita simpulkan bahwa permutasi tanpa pengulangan adalah dasar yang penting dalam menghitung kemungkinan sesuai dengan urutannya di grafika. Dengan memahami rumus dan prinsipnya, kita bisa lebih mudah menyelesaikan berbagai soal-soal peluang. Dapat kita simpulkan bahwa permutasi tanpa pengulangan adalah dasar yang penting dalam menghitung kemungkinan sesuai dengan urutannya di grafika. Dengan memahami rumus dan prinsipnya, kita bisa lebih mudah. Sekian dari saya, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.